Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Setia Education. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai uang sebagai alat pembayaran. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak asing dengan yang namanya uang. Nah, uang dalam perekonomian memiliki definisi, yakni sebagai suatu alat yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar-menukar ataupun sebagai alat pembayaran yang sah. Pigo mendefinisikan mengenai uang dalam bukunya yang berjudul The Value of Money tahun 1949 bahwa uang merupakan segala sesuatu yang secara umum dipergunakan sebagai alat tukar. Dennis H. Robertson juga mendefinisikan mengenai uang dalam bukunya yang berjudul Money tahun 1922 bahwa uang merupakan segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterima dalam pembayaran barang-barang. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sejarah terciptanya uang. Uang tercipta tidak hanya tiba-tiba loh, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Nah, bagaimana sejarahnya sehingga uang dapat menjadi alat pembayaran yang sah oleh negara-negara di dunia? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, uang itu dimulai sebenarnya sebelum adanya masa barter. Sebelum sistem barter ditemukan, manusia memenuhi kebutuhannya secara individu yang bergantung kepada hasil alam seperti tumbuhan, ikan, dan sebagainya. Nah, manusianya ini belum menjadi makhluk sosial, sehingga dia tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua hal dapat ia lakukan sendiri, dan juga manusia itu menciptakan sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya, masuk kepada masa barter. Dalam masa barter, manusia sudah menjadi makhluk sosial, yakni manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Seiring perkembangan zaman, manusia sadar bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan juga memerlukan orang lain untuk memenuhinya. Hingga terciptalah sebuah kegiatan tukar-menukar barang dengan orang yang saling membutuhkan. Kegiatan ini disebut dengan barter atau tukar-menukar. Kemudian muncullah sebuah permasalahan, yakni di saat ada dua orang yang ingin bertukar barang, tetapi mereka tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Misalkan, 2 karung beras ditukar dengan 5 ekor ikan. Nah, itu kan berat sebelah ya. Untuk mengatasi masalah dalam kegiatan barter, manusia menciptakan alat tukar baru, yakni disebut uang komoditas. Uang komoditas merupakan barang dasar yang hampir dimiliki setiap orang sebagai standar alat pembayaran. Contohnya teh, garam, biji-bijian, dan sebagainya. Pada tahun 9000 hingga 6000 tahun sebelum Masehi, uang komoditas yang dipakai berubah menjadi hewan ternak. Lalu, ketika muncul budaya pertanian, uang komoditas ini berubah lagi menjadi hasil-hasil pertanian, seperti gandum, sayuran, dan tumbuh-tumbuhan lain. Nah, pada tahun 1200-an sebelum Masehi, uang primitif sudah mulai Pada tahun 1200-an sebelum Masehi, uang primitif mulai dipakai sebagai alat pembayaran, yakni yang berasal dari cangkang kerang atau moluska. Nah, uang primitif ini disebut dengan nama cowrie. Cangkang atau cowrie berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Berikutnya, ada sejarah awal kemunculan uang logam. Pembuatan uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut dibuat dengan mencampurkan emas dan juga perak dengan perbandingan 3:1. Uang tersebut berbentuk seperti kacang polong yang dinamakan sebagai elektrum.
Pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani. Bangsa Yunani ini mendesain uang logam dengan berbagai gambar yang menarik dan nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya. Oleh karena itu, bangsa Yunani dianggap sebagai penemu uang logam. Penciptaan uang logam justru menimbulkan masalah baru, yakni saat bertransaksi dalam jumlah yang besar karena bobot dan juga ukurannya. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk mengubah bahan pembuatan uang menjadi lebih ringan dengan menggunakan kertas. Nah, uang kertas pertama kali di dunia ditemukan di dataran Cina pada tahun 997 Masehi yang disebut dengan jiaozi. Nah, uang jiaozi ini digunakan oleh pedagang kaya dan pejabat pemerintah pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Berikutnya, ada pembahasan mengenai fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua. Ada fungsi asli atau primer dan juga ada fungsi turunan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari fungsi asli. Fungsi asli uang dibagi menjadi dua, yakni uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat satuan hitung. Uang sebagai alat tukar alasannya yakni sangat sulit untuk melakukan pertukaran menggunakan sistem barter karena harus menemukan orang dan barang yang sesuai. Dengan hadirnya uang, pertukaran dapat dilakukan kapan saja. Barang dapat langsung ditukar dengan uang dan uang dapat dibelikan barang. Sebagai alat tukar, uang memungkinkan untuk transaksi dengan lebih mudah. Nah, sebagai alat satuan hitung, uang digunakan untuk menghitung dan menentukan harga suatu barang. Dengan uang, nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Misalnya, dengan uang, seseorang dapat mengukur nilai rumah, mobil, kemudian dapat membandingkannya. Masyarakat juga akan lebih mengerti bahwa harga kulkas adalah 1 juta dibandingkan dengan kita menyebut harga kulkas 2 kali dari harga recorder. Lalu ada fungsi turunan. Fungsi turunan dibedakan menjadi 4, yakni yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah. Barter mengakibatkan kesulitan dalam pertukaran barang. Uang digunakan sebagai alternatif untuk pertukaran barang dan jasa. Uang dibuat oleh manusia sebagai alat pembayaran yang sah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, ada sebagai alat penimbun kekayaan. Seseorang dapat menimbun kekayaan dengan barang ataupun dengan uang. Masyarakat biasa menggunakan uang sebagai tolak ukur tingkat kekayaan. Dalam keadaan normal, seseorang lebih suka menimbun kekayaan dengan uang daripada barang karena dianggap lebih mudah untuk digunakan. Namun, di saat nilai uang turun, seseorang lebih suka untuk menimbun barang. Selanjutnya, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Jika seseorang ingin pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia tidak harus memindahkan kekayaannya yang berupa tanah atau rumah, tapi dia cukup menjualnya dalam bentuk uang dan dapat dibelikan rumah baru di tempat yang baru. Lalu yang terakhir, uang sebagai alat pembentuk modal dan mendorong perekonomian. Uang dapat digunakan sebagai alat untuk berinvestasi. Investasi dapat berguna untuk menambah lapangan pekerjaan, sehingga mendorong kemajuan perekonomian. Agar dapat digunakan, uang harus memenuhi beberapa syarat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, uang harus diterima secara umum atau acceptability, yakni diterima oleh lapisan masyarakat sebagai alat pembayaran. Yang kedua, nilainya harus stabil atau stabil of value. Artinya, nilai uang itu tidak naik turun atau fluktuatif. Yang ketiga, uang harus mudah disimpan, yaitu berbentuk fisik yang tidak terlalu besar. Yang keempat, uang harus mudah dibawa atau portability, yakni mudah untuk dipindah tangankan dari satu orang ke orang lain. Yang kelima, uang itu harus awet atau tidak mudah rusak, atau durability, yakni uang dapat bertahan dengan waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir, uang harus mudah dibagi atau divisibility. Artinya,
uang tidak hanya berbentuk satu pecahan saja. Misalkan, kamu ingin membeli baju seharga 20.000, tetapi hanya ada satu pecahan uang, yakni dengan nominal 50.000. Lalu, bagaimana kembaliannya jika tidak ada pecahan lain? Nah, makanya pecahan lain juga dibutuhkan agar memudahkan untuk membagi uang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai uang. Nilai uang dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni berdasarkan bahan pembuatnya dan berdasarkan sudut pandang penggunanya. Kita membahas yang pertama dulu, yang berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi dua, yakni uang yang bernilai intrinsik dan bernilai nominal. Nilai intrinsik merupakan nilai uang berdasarkan bahan yang dipakai untuk membuatnya. Contohnya, untuk membuat uang logam Rp500 diperlukan logam seberat 1 gram. Jadi, untuk uang sebesar 500 perak sama dengan harga 1 gram perak. Dengan demikian, uang 500 perak sama dengan harga 1 gram perak. Nah, itu disebut dengan nilai intrinsik. Dan yang kedua ada nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai uang yang tertera pada uang tersebut. Contohnya, dalam uang 50.000, maka di situ tertulis angka Rp50.000. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai nominal uang tersebut yakni Rp50.000, yakni yang tertera pada uang tersebut. Lalu berdasarkan sudut pandang penggunanya, nilai uang dibagi menjadi dua. Ada nilai internal dan juga nilai eksternal. Nilai internal merupakan nilai kemampuan uang untuk ditukar dengan barang. Misalnya, uang 20.000 mampu untuk membeli 1 kilo mangga. Nilai eksternal merupakan kemampuan suatu uang dalam negeri untuk ditukarkan dengan uang luar negeri. Hal ini disebut dengan kurs. Misalnya, uang Rp15.000 dapat ditukar dengan dolar Amerika Serikat sebesar 1 US dollar. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi dua. Ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas merupakan uang yang berbahan dasar kertas ataupun bahan lainnya yang menyerupai kertas. Nah, uang logam merupakan uang yang berbahan dasar logam seperti emas ataupun perak. Nah, ini contohnya ada di sini. Yang atas merupakan uang kertas dan yang bawah merupakan uang logam. Berikutnya ada uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Berdasarkan lembaga, uang dibedakan menjadi dua, yakni ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal dikeluarkan oleh bank sentral dan berlaku secara umum di masyarakat. Nah, contohnya seperti uang kertas dan juga uang logam. Dan uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa cek atau biliet giro. Nah, itu yang di bawah ada contoh dari cek. Lalu yang ketiga berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi dua, yakni bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Bernilai penuh atau full bodied money merupakan uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya itu sama. Nah, hal ini berlaku pada logam mulia seperti emas ataupun perak. Nah, yang kedua ada uang yang bernilai tidak penuh atau representative full bodied money. Merupakan uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya tidak sama dengan nilai nominalnya. Jenis uang ini berlaku kepada uang kertas karena kertas itu bahannya murah. Nah, tapi jenis nominalnya itu pada gede-gede. Lalu berikutnya, yang keempat, berdasarkan kawasan penggunaannya, uang dibedakan menjadi tiga. Ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Jika uang lokal, dia hanya berlaku di suatu negara saja. Contohnya, seperti rupiah yang hanya berlaku di Indonesia saja. Jika dia uang regional, dia itu berlaku di satu kawasan. Nah, kawasan ini terdiri dari beberapa negara. Contohnya, itu yang tengah ada mata uang euro. Euro itu dapat dipakai oleh beberapa negara Eropa. Uang internasional
merupakan uang yang berlaku di seluruh dunia. Uang internasional digunakan sebagai alat pembayaran, seperti dolar Amerika Serikat. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram kami di @cetyaeducation. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.